Hello, everyone. I hope everyone is in a good condition, in good and healthy condition. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. And for today, it will be a very short video, and I'm just going to explain about the midterm exam that we will have next week. Jadi hari ini saya hanya akan membahas secara singkat saja mengenai apa saja persiapan untuk ujian tengah semester kalian minggu depan. So hello, everyone. So this is like a short material recap. Sorry. Pada dasarnya nanti materi yang akan dimunculkan di ujian tengah semester adalah materi-materi yang telah disampaikan di minggu kedua hingga minggu keenam. Nah, selama minggu kedua hingga minggu keenam ini apa saja yang sudah kita pelajari? So for the first and second week, we learn about formalities. So you got materials on what are formalities, how do we use it, and what are the three levels of formalities. They're formal, conversational, friends and family. Formal is when you're using it in formal condition. Conversational is when you're having a conversation with people, like the general basic discussion. And friends and family is um, specific language with jargons and dialects that only you and your family can understand. Jadi di minggu pertama dan kedua yang kita bahas ini adalah formalitas. Jadi pahami benar-benar apa itu tiga tingkatan dari formalitas dalam bahasa Inggris. Yang formal, percakapan, dan juga bahasa teman dan keluarga. Ini kemudian di minggu pertama dan kedua ini juga kita mempelajari mengenai plural nouns. So how to form or how to write the correct form of nouns. Jadi bagaimana menuliskan kata benda yang jamak, cara penulisan yang benar itu seperti apa. So we already learned about how to write regular plurals, which you add s or es at the back, and then how do we write the correct form of nouns when they're ending with sh, ch, c, and then y, ay, ey, and so other. Juga when it comes to hyphenated nouns, how do we actually write it? Like the example that I gave you was when we write mother-in-laws, instead of mother-in-laws, you put an S at the law. You actually put the mothers, you change the mothers into a plural form. Contohnya hyphenated noun itu ya kata yang digabungkan yang biasanya ada tanda minus di antara kata-katanya seperti mother-in-law atau bahasa Indonesia ibu mertua. Jadi bukannya laws-nya yang dibikin menjadi plural, tapi kata mother-nya yang dibikin jadi plural. Terus bagaimana menjamakkan nama seseorang dan juga bentuk-bentuk kata benda yang irregular atau mereka yang kata-kata benda yang memiliki bentuk jamak tersendiri tanpa ditambahi belakang s atau es atau ies di belakangnya, kayak mouse menjadi mice, kemudian child menjadi children, seperti itu contohnya. So afterwards, we learn about simple present, and also we learn about present continuous, and we learn about them. We learn about those particular tenses when we're doing the topic on how to do proper introduction. Kita mempelajari bagaimana sih cara menggunakan simple present dan juga present continuous dengan tepat. Dan dalam pertemuan ketiga dan keempat itu kita menggunakannya dalam konteks ketika kita memperkenalkan diri atau memperkenalkan seseorang. Ya, simple present ini formulanya adalah subject, kemudian first form of verb atau verb one, lalu ditambahkan objek di belakangnya. Kemudian untuk present continuous itu adalah subjek, kemudian am, is, are, tergantung whether this is singular or plural, and then you add verb one and ing at the back, and also with an object. So
So how do we use it in conversation, and how do we use it in introduction, whether it's introducing ourselves or introducing other people? These are the main focus that we discuss at the material for simple present and present continuous. Kita kemarin memfokuskan mengenai bagaimana memperkenalkan diri kita, bagaimana memperkenalkan orang lain, dan bagaimana menggunakan kedua rumus ini ketika kita sedang bercakap-cakap dengan seseorang. And also during the third and the fourth week, we have a discussion about writing a complete sentence. So how do we actually write a complete sentence? So what is it that makes a sentence complete? Apa sih sebenarnya yang membuat sebuah kalimat itu complete, and what should you do? So we learn that we need to find the subject and the verb of the sentence, and then they're also discussing about complete and incomplete thoughts, and also the last one is about properly joined sentences. Kita harus mengidentifikasi mana yang subjek, mana yang kata kerja, kemudian kita harus mengidentifikasi mana sih pemikiran yang lengkap dan yang tidak lengkap. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi apakah sebuah kalimat itu sudah digabungkan dengan sudah digabungkan dengan simbol-simbol atau penulisan yang tepat. Jadi topik ini juga kita bahas. It's either week 2 or week 3 or 3 or 4. So for last week we were. You learn a little bit about past tenses. So you learn about the formulas on how using 4 forms of past tenses. They're past simple, past perfect, past continuous, and past perfect continuous. Jadi untuk past tenses ini, keempat-empatnya ini sebisa mungkin kalian sudah memahami formulanya. So past simple is definitely just subject and plus second form of verb, and then you put an object at the back. Ini adalah contoh-contoh formula-formula atau rumus yang harus kalian pahami untuk past tenses. And so that concludes all the materials that we're going to have in our exam for next week. Jadi itu adalah topik-topik atau materi-materi yang akan dimunculkan di ujian minggu depan. Nah, I'm sorry. So, and also the last one, this is an additional, ini ada tambahan. There's also questions regarding conversation etiquettes. Jadi akan ada dimunculkan juga pertanyaan mengenai etika percakapan. So, what to do, what not to do, what are the questions that you should avoid, how you should open a conversation, and why awareness is actually important when you're having a conversation with people. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, dan juga 3 poin mengenai etiket percakapan, yaitu yang menghindari pertanyaan-pertanyaan personal, memperhatikan bagaimana Anda membuka percakapan, kemudian awareness itu kesadaran ketika kalian bercakap-cakap, awareness with what's surrounding, awareness with your communicant. So that concludes all the materials for the exam. Itu adalah materi-materi yang dimunculkan di ujian. Nah, untuk ujiannya, for the rules and methods, so we're going to use Google Classroom. Kita akan menggunakan Google Classroom. Untuk kode kelasnya akan saya share minggu ini, akan saya share-nya di grup WhatsApp dan juga di bagian announcement di Elita. The exam, there will be 30 questions, and they're all going to be a multiple choice questions, and you have 45 minutes to answer all those questions correctly. Pertanyaannya adalah pertanyaan multiple choice, karena ini pertanyaannya adalah 30, kurang lebih jika pertanyaan Anda menjawab tepat, maka poinnya adalah 3,33, kemudian kalau Anda tidak menjawab dengan tepat, poinnya adalah 0. Waktu untuk mengerjakannya hanya 45 menit.
Dan ini karena kita adalah UTS maka tidak ada remedi, sehingga saya sarankan bagi semua mahasiswa untuk mencoba untuk masuk ke Google Classroom terlebih dahulu beberapa hari sebelumnya. Lalu pastikan ketika kalian melakukan ujian, kalian berada di sebuah lokasi dengan sinyal yang cukup stabil, sehingga tidak akan ada gangguan ketika kalian mengerjakan ujiannya. Remember that this midterm exam is 30% for of your grade. Tiga ya nilainya ini 30% dari total nilai kalian dan 30% ini tidak kecil ya. Jadi, pastikan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian bisa teliti mengerjakan soalnya. And also last point is that there will be no re-examination. Tidak ada remedi terkait dengan keterlambatan, tidak mengerjakan, lupa, atau dan sebagainya. Karena untuk UTS memang tidak ada remedi. So that's all I have to say for for today. All I can say is good luck for your exam, and I will see you again on week 9. And yeah, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.